Pemirsa, usai disolatkan di Masjid Istiqlal Jakarta, jenazah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Berita 1 Dina Karina. Dina, seperti apa suasana pemakaman Ustadz Jeffrey di sana, Dina? Udah datang ya, Din. Udah di depan liang, nggak bisa masuk. Ya, Eliza, beberapa saat yang lalu jenazah dari almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sudah sampai di pemakaman, tepatnya di areal di mana nanti Ustadz Jeffrey akan dikuburkan. Dan Ustadz Jeffrey ini tadi diberangkatkan jam 1 siang dari Masjid Istiqlal Jakarta. Di sini ribuan warga sudah menanti kedatangan jenazah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sejak jam 12 siang tadi. Mereka menyatakan ingin melihat langsung proses pemakaman dan juga ingin melepas kepergian sang ulama yang selama ini mereka nilai sudah memberikan banyak kebaikan kepada umat muslim di Indonesia. Dan di sini ribuan warga sudah melantunkan sholawat sejak tadi ketika menunggu kedatangan jenazah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, dan sekarang ketika proses pemakaman akan dimulai mereka melantunkan tahlil mengiringi jenazah Ustadz Jeffrey Al-Bukhari untuk masuk ke peristirahatan terakhir. Dan di sini nanti Ustadz Jeffrey akan dikuburkan satu liang bersama dengan almarhum ayahnya sesuai dengan permintaan Ustadz Jeffrey semasa hidupnya, dan Ustadz Jeffrey juga akan didampingi akan dimakamkan berdampingan dengan makam kakaknya, karena ini memang adalah makam keluarga dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Dan Ustadz Jeffrey meninggal di usia 40, meninggalkan 1 orang istri dan juga 4 orang anak. Ustadz Jeffrey dikenal sebagai Ustadz Gaul karena memiliki metode yang berbeda ketika menyampaikan dakwahnya kepada umat Islam, sehingga tidak sedikit umatnya ini berasal dari kalangan anak muda, seperti yang terlihat di area pemakaman Karet Tengsin saat ini. Banyak anak kecil, remaja, dan juga pemuda-pemudi yang ingin melepas langsung kepergian sang Ustadz. Dan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini sebenarnya sudah sakit sejak 1 minggu yang lalu, namun menolak dibawa ke rumah sakit, dan para keluarga dan juga sahabat juga merasa sudah seperti mendapatkan pertanda, karena pada Selasa lalu Ustadz Jeffrey sudah sempat berpamitan terhadap mereka lewat layanan BlackBerry Messenger. Dalam layanan BBM itu Ustadz Jeffrey menyatakan meminta maaf atas setiap kesalahan yang pernah dia lakukan selama ini, dan meminta mereka untuk tidak menghubungi nomor itu lagi karena nomor itu tidak akan digunakan lagi oleh Ustadz Jeffrey. Dan Ustadz Jeffrey juga sempat mengalami 2 kali jatuh semalam sebelum akhirnya menabrak trotoar dan terpental 20 meter yang akhirnya merenggut nyawanya. Namun Ustadz Jeffrey menolak digantikan oleh saudaranya untuk mengendarai motornya. Dan saat ini kepolisian juga masih terus menyelidiki penyebab dari kematian Ustadz Jeffrey. Apakah juga ada faktor dari kendaraan yang ditunggangi Ustadz Jeffrey, yaitu motor gede Kawasaki, dan saat ini pihak perusahaan Kawasaki juga sudah datang untuk melakukan penyelidikan. Dan mungkin bisa Anda lihat di belakang saya ini ribuan warga sudah berkumpul, dan tadi juga sempat ada beberapa kericuhan karena memang sangat padat, sehingga bagi kami awak media meliput juga warga berjalan ini sangat sulit karena begitu banyak orang yang datang ingin menyaksikan kepergian Ustadz Jeffrey. Dan saat ini juga masih terus diusahakan untuk ada sedikit ruang bagi proses pemakaman agar bisa berjalan dengan lancar. Eliza. Baik, terima kasih Dina Karina atas laporan Anda. Dina Karina melaporkan langsung dari tempat pemakaman umum Karet Bifak.